di tahun 2030 ini adalah puncak dari berbagai kehancuran dan fenomena yang tadi disampaikan sama Ratu Ayu? Atau sebelum 2030 udah hancur duluan? Atau gimana sih Ratu Ayu? Yang jelas kita akan disibukkan pada masa perang 5 tahun. Dan disitulah kita berjihad apakah kita bisa bertahan atau tidak. Kalau kita bisa bertahan, maka kita itu akan masih berlangsung sampai dengan 10 tahun ke depan. Kalau tidak, akan ada pembunuhan massal yang memang sengaja mereka lakukan. Kurang lebih kita punya waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Tapi dari tahun sekarang mereka sudah mempersiapkan semuanya, baik dari tenaga nuklir, kemudian senjata rahasia yang bisa menghancurkan manusia dalam seketika, bahkan juga menimbulkan bencana alam. Dan mereka bisa mengontrol semuanya. Yang jelas ketika salah satu usaha mereka adalah, yang mereka lakukan adalah ketika bangsa kita dan seluruh dunia mengalami COVID, kita disuntik vaksin. Vaksin itu adalah suatu konektor yang berbentuk chip yang berjalan dan akan terbentuk dengan berjalannya waktu, kurang lebih sampai dengan 5 tahun ke depan. Chip itu akan terbentuk secara alamiah ke tubuh manusia yang sudah melakukan suntik vaksin tersebut. Mau tidak mau, disinilah nanti manusia akan bisa lebih dikontrol. Dan yang mengontrolnya adalah negara adikuasa. Dan juga 5 tahun ke depan kita akan mengalami big reset. Dan itu juga yang menandakan bahwa manusia bisa atau tidak dikontrol oleh suatu sistem. Dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Saya nggak kebayang ya kalau itu benar-benar terjadi ya. Kapan waktunya, apa yang akan terjadi sama dunia di saat itu ketika benar-benar terjadi ya. Apakah kita benar-benar siap, apakah kita sudah mempersiapkannya. Di tengah kehancuran itu orang penuh dengan kebingungan, kita harus ngapain, minta tolongnya ke siapa. Karena banyak kebingungan saat itu pastinya kan. Tadi Ratu sempat menyampaikan akan ada 7 letusan gunung sebagai salah satu pertanda ya, fenomena alam. Apakah itu murni memang alam atau buatan? Alam. Itu memang alam ya? Alam. Mungkin gak sih Ratu kembali memperingatkan ya, bukannya bermaksud untuk teman-teman semuanya ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada orang-orang yang ada di area situ tuh lebih bisa bersiap-siap gitu. Si 7 gunung yang akan meletus ini kan pasti akan sangat maha dahsyat ya. Ya. Ini akan terjadi di daerah mana Ratu? Malang, Banten, Sulawesi, Jogja, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Papua, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Sembilan, bukan 7. 9. Karena ini adalah gunung-gunung yang berbatasan hampir menyerupai lingkaran yang mengelilingi pulau Indonesia.
Dan aku di sini melihat akan ada 7 seperti piramid ya. Bangunan hampir mirip seperti piramid dan juga seperti situs Gunung Padang. Akan ada 7 bermunculan, dan ini sebelum pecahnya Perang Dunia Ketiga. Aku melihat juga di sini nanti akan ada cahaya kilatan yang sangat terang berada di puncak Gunung Padang, dan wilayah lain nanti akan sering mengalami fenomena langit merah. Akan terjadi beberapa fenomena hujan es atau salju di wilayah Jawa Timur, Bogor, Jogja, Bali, dan ada beberapa kobaran api. Sangat ramai di tahun 2026. Angin puting beliung. Dan akan ada pergolakan juga dari politik di Indonesia pada masa jabatan sekarang. Aku melihat di sini ada beberapa kapal asing yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia dari Cina, Rusia, Australia. Akan terjadi pecah perang antara Indonesia dan Malaysia. Di wilayah perbatasan Kalimantan ada desakan dari Amerika mendesak kepada Bapak Presiden kita. Dunia politik akan semakin tertekan, politik luar negeri semakin memanas. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Saya sangat mengerti, pasti sangat melelahkan. Endgame juga pasti kesedot berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat. Semakin dekat. Ratu tadi kan menyampaikan ada 7 sampai direvisi jadi 9 gunung yang akan meletus ya. Di mana daerah-daerah yang disebutkan memang dekat sekali dengan gunung-gunung berapi. Malang ada Semeru, Jogja ada Merapi, Jambi ada Kerinci dan sebagainya gitu. Ratu kan beberapa kali sering ziarah ya ke beberapa makam wali atau ke tempat-tempat yang memang tanda kutip mistis. Kalau di gunung itu kayak gunung berapi gitu yang punya kekuatan maha dahsyat gitu tuh ada panglimanya nggak sih? Juru kunci penjaga si gunung itu ada nggak sih? Kayak saya di Merapi gitu ada penjaganya kayak gimana gitu. Nah, Ratu tuh bisa berkomunikasi dengan mereka nggak sih? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Nggak bisa dinego untuk jangan sampai meletus. Kenapa? Kenapa mereka tetap ingin meletuskan? Kenapa nggak bisa dinego untuk ditahan? Sebenarnya meletus itu adalah mereka memberikan tanda akan ada bahaya yang lebih mengancam mereka dibandingkan letusan dari gunung tersebut. Sebenarnya alam memberikan tanda kepada manusia
bukan berarti alam marah, tapi sebenarnya alam juga butuh doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, yaitu untuk memohon kepada Allah supaya ini gimana nanti ke depannya kita akan menghadapi masa yang lebih berat. Ini bukan tentang bencana alam lagi yang aku bilang. Ini adalah tentang apa yang terjadi dan terkandung dalam Al-Quran. Apakah manusia itu sadar? Banyak manusia itu yang lupa. Yang mereka cari adalah duniawi, kekuatan. Bukan Tuhan yang mereka cari, Mas. Yang mereka cari, saya pengen kaya, saya pengen punya kekuatan. Tapi mereka lupa sama Tuhan dia. Bukan Tuhan yang mereka cari. Maka aku bilang, ketika kamu memiliki kekuatan, kalau semua orang sakti, negara kita itu tidak akan pernah carut marut seperti ini. Orang pasti akan lebih mementingkan kepentingan orang, bukan hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Seperti apa yang terjadi pada politik Indonesia sekarang ini. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada masyarakat. Sehingga pada masa pemerintahan berikutnya yang terkena imbas. Dan juga saat ini posisinya sudah kepepet, maju kena, mundur kena. Dan itu akan berimbas kepada manusia itu sendiri, kepada masyarakat. Tapi masyarakat hanya mampu dan juga mengomentari, kemudian juga mengejudge. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Apalagi sebagai seorang pemimpin yang hanya 5 tahun. Dia hanya sekarang ini menjabat untuk meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Dan apa mereka tahu bahwa kepemimpinan yang sebelumnya itu terjadi suatu hal yang memang tidak kita bisa prediksi kan? Nah itu, yang perlu dibenahi adalah perilaku manusia itu sendiri. Ayolah kita, jangan sampai kita itu menimbulkan pecah belah di dalam Indonesia ini. Seperti yang sudah sebelumnya, kita menjadi satu, kita menjadi kuat karena Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini mana? Gak ada. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Sebenarnya tanda-tanda alam itu sudah ada. Tapi balik lagi manusia ini, apakah mereka sadar? Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam. Tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Itu pada kehancuran dunia. Aku ngeliat seperti itu tuh nggak kuat sebenarnya. Tapi sampai aku jujur aku nggak bisa tidur. Setiap malam aku nangis. Aku selalu ketakutan. Dan kita bayangin ketika nanti itu terjadi. Sehingga posisi yang menjabat saat ini kepepet. Dan beliau ini berusaha bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan itu. Nyawa taruhannya, Mas. Dan aku lihat itu tadi. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Mungkin bisa terjadi ya. Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Karena posisinya itu sekarang sudah kepepet. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Makanya dibilang tadi, mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Aku tadi kan juga menyampaikan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi negara berbentuk kerajaan ya. Di mana kemerdekaan dan bentuk republik ini diperjuangkan oleh banyak pejuang. Pejuang-pejuang itu akan marah dan sedih banget gak ya ketika dasar negara ini kemudian berubah. Ada kontak dengan
ruh-ruh atau para leluhur dari para pejuang-pejuang itu, apa yang mereka sampaikan? Karma. Karma. Karma yang seperti apa, Ratu? Karma masa lalu yang harus dituai. Karma masa lalu yang harus dituai. Bisa lebih spesifik nggak sih, Ratu, karma yang mana? Saya nggak kebayang sih apa yang Ratu hadapi dan Ratu rasakan ya. Melihat ini semua, belum lagi kontak dari para, saya nggak tahu ya sebutannya apa itu arwah, roh, kodam leluhur yang coba untuk kontak ke Ayu tentang Korin, betapa marahnya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa sedihnya mereka tentang apa yang akan terjadi sama bangsa ini ke depannya ya. Selain istighosa, apa nggak ada cara lain untuk bisa menghentikannya, Ratu? Dengan doa aja sih, Mas. Dengan doa ya. Karena alam semesta ini juga haus akan doa. Banyak manusia yang sudah berubah haluan. Itu yang saya bahas berikutnya, karena berkali-kali Ratu juga menyinggung kan. Banyak orang di Indonesia ini yang berdoa tapi tidak lagi berdoa sama Tuhan ya. Mereka datang ke tempat-tempat wingit, tempat-tempat angker, gunung-gunung dan sebagainya untuk minta sesuatu dari jin mungkin yang ada di situ, untuk mereka jadi sakti, kekayaan dan sebagainya gitu ya. Yang pada akhirnya orang-orang ini jadi lupa dan diperdaya dengan para jin itu untuk tidak lagi meminta dan menyembah yang maha kuasa ya. Ini salah satu karma yang Ratu maksud sebenarnya. Karma yang itu beda. Beda ya. Kalau ini adalah karma perilaku manusia. Karma alam semesta atas perilaku manusianya sendiri. Kalau karma tadi yang saya bilang tadi berkaitan dengan negara itu beda lagi. Dan aku nggak bisa ungkap karma apa karena terlalu berat. Ratu tadi seperti biasa kalau Ratu baru datang di studio kan Ratu melakukan meditasi gitu ya. Tapi meditasi yang tadi hari ini datang itu agak berbeda dengan meditasi di podcast yang pertama dan yang kedua. Tadi saya tanya apa yang terjadi, Ratu bilang ini rasanya beda, yang datang beda. Apa? Yang datang ada apa? Kok Ratu bilang ini hari ini lebih jauh berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, Ratu? Jauh lebih dari peradaban yang lebih tua. Yang datang? Mungkin kemarin aku sempat membuka gerbang dari suku tersebut. Suku? Lemuria itu? Suku Maya. Suku Maya, Meksiko. Dia datang ke sini dan kontak Ratu dalam rangka apa? Para bangsa Maya ini. Melihat ke depan tentang Perang Dunia Ketiga. Wow. Dan mereka menunjukkan itu tadi. Maka pas tadi bahas mengenai Perang Dunia Ketiga, ya itu tadi terkonek. Dan mereka datang tadi. Sebenarnya tadi aku nggak pengen dan juga bukan kesana ya. Aku ngirim Al-Fatihah kepada kakek leluhur. Tapi yang datang justru yang lain. Maka saya bilang, kenapa kok yang datang yang ini? Dan tadi sempat terkonek berat banget. Dan aku bilang tadi bahwa tanganku tadi, badanku panas, dingin, gemetar karena memang energinya beda. Kemudian aku melihat suatu semacam kayak apa ya, ruang di mana itu tadi ya, mungkin tadi salah satunya ada beberapa yang sudah pernah aku bahas tadi dalam di awal mengenai Perang Dunia dan beberapa kemungkinan bahkan dengan penciptaan Ya'juj Ma'juj yang diciptakan oleh elit politik dari negara Amerika dan juga Israel dan
tadi aku dilihatkan semacam mata yang aku sebut tadi Dajjal, suatu sistem dengan teknologi yang canggih dan berwarna merah tadi, dan itu yang akan terkonek ke manusia tentang chip, dan itu juga nanti umur kita juga kita akan beli umur token. Beli umur? Ya. Wow. Nanti kalau mau umurnya panjang Mas harus top up beli. Jadi itu adalah murni pemusnahan manusia. Terdengar tidak masuk akal kan? Tapi kalau kita lihat baik lagi ke dalam sejarah dunia, manusia ini adalah bentuk makhluk, kalau saya nggak salah itu adalah makhluk kelima penguasa bumi. Sebelum manusia ratusan tahun yang lalu bumi dikuasai sama dinosaurus. Sebelum era dinosaurus ada era sebelumnya itu yang pernah kita bahas ya waktu itu, cuma lupa ada beberapa bentuk ya. Yang kemusnahannya dinosaurus, sebelumnya ada kemusnahan apa, dan manusia adalah penguasa bumi yang kelima. Jadi pertanyaannya ketika ada The Great Reset itu, ketika manusia sebagai penguasa bumi hilang, dan apakah bentuk-bentuk yang akan menjadi penguasa bumi berikutnya? Jadi memang yang disampaikan sama Ratu ini untuk kita saat ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi kalau kita melihat sejarah panjang dunia, ya kan sedikit lebih masuk akal loh. Bahwa akan ada pengganti mungkin manusia yang akan menguasai bumi suatu hari nanti. Tapi ngomong-ngomong soal tadi peperangan, aku tuh sebenarnya penasaran apakah Indonesia akan terlibat secara langsung atau akan terkena efek dari peperangan ini, Ratu? Efek dan akan terlibat langsung. Berawal dari terkena efeknya, terus mau nggak mau jadi terlibat secara langsung ke dalam peperangan ini ya? Iya. Oke. Tadi Ratu juga sudah menyampaikan, tadi ada bangsa, kok bisa mereka datang ya? Maksudnya itu tidak sengaja atau memang Ratu undang atau gimana? Kan di podcast yang kedua aku sempat buka, aku bilang Mas aku mau buka gerbang ya. Tapi ini gerbangnya beda dari yang lain, jadi di sini ada, itunya aku lupa nutup. Si bangsa Maya itu yang kemudian datang. Kalau bangsa Lemuria itu bangsa apa sih, Ratu? Aku lupa deh. Aduh, aku nggak boleh sebut. Karena yang jelas bangsa Lemurian itu adalah bangsa yang berbeda. Tidak sama seperti makhluk biasa. Dan kalau boleh dibilang itu adalah sebangsa makhluk peri, bahkan malaikat. Aku tuh sama-sama mengingat tentang si bangsa Lemuria ini karena ada berkaitan dengan teknologi alien, teknologi bangsa Lemuria yang diturunkan kepada manusia sehingga manusia bisa menguasai sebuah peradaban. Ya, sesederhana irigasi dan sebagainya. Sampai ada juga, kalau nggak salah, dipercaya ketika bumi itu gempa bumi, salah satunya karena pemahaman bangsa Lemuria ini ada ular besar yang namanya Trondalu yang bergerak di bawah bumi yang membuat bumi ini jadi gempa gitu ya. Tapi itu nggak usah kita bahas lebih dalam. Beberapa hari terakhir ini, Ratu, Indonesia sedang diguncang dengan sebuah pertunjukan stand up komedi yang ada di Netflix gitu ya. Namanya adalah Panji Pragiwaksono, di mana show-nya dia yang bernama Mensrea menyita perhatian publik Indonesia saat ini. Dari stand up komedi yang ada di Netflix itu kebetulan aku juga udah nonton ya. Sebenarnya Panji itu mengajarkan tentang bangsa Indonesia harus lebih melek terhadap politik. Jangan sampai salah memilih hanya karena dia tenar, hanya karena dia terkenal, tapi dilihat bebek-bebek bobotnya, track recordnya dan sebagainya. Tapi memang di sana Panji menyebut lebih dari 5 nama yang berkaitan dengan apa yang terjadi di Republik ini. Salah satunya adalah Gibran. Jadi dia bilang, apa yang kita harapkan dari Indonesia saat ini? Apa yang kita harapkan? Karena kita nggak bisa berharap banyak sama Indonesia. Kita cuma bisa berharap sama diri kita sendiri. Apa yang bisa diharapkan kalau misalnya polisi membunuh, tentara berpolitik, Presiden Prabowo memaafkan koruptor,
dan wakil Indonesia kita, Gibran, dibilangnya begitu. Ini menyinggung banyak pihak gitu. Sebenar-benarnya dengan yang dimaksud sama Panji Pragiwaksono ini menyinggung banyak pejabat, dan hari ini bahkan kemarin itu NU dan Muhammadiyah aliansi pemudanya mensomasi Panji Pragiwaksono, tapi hari ini dibantah sama NU pusat dan juga Muhammadiyah pusat bahwa mereka tidak punya aliansi pemuda dan sebagainya gitu. Sebegitu bobroknya kah pemerintahan kita? Jadi ketika ada satu orang yang berusaha untuk membuka sebuah fakta, banyak orang yang kebakaran jenggot menurunkan buzzer-buzzer untuk membela periuk nasinya mereka gitu. Ratu melihatnya gimana? Itu yang disebut karma tadi. Salah satunya ya. Dan aku nggak bisa menjelaskan lebih detail. Yang jelas ada kaitannya dengan masa-masa pemerintahan masa lalu. Jadi karma masa lalu yang harus dituai dan berulang. Oh, artinya pemerintahan Prabowo ini mendapatkan karma buruk akibat dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kasian berarti Prabowo ini. Kasian berarti ya Prabowo ini ya. Bebannya terlalu besar, bahkan mempertaruhkan nyawa dia sendiri yang tadi aku lihat terhadap politik di luar negeri. Oke, ini kan sebenarnya yang disampaikan sama Panji Pragiwaksono ini juga menyebut beberapa nama ya, nama artis. Dia menyebutkan Raffi Ahmad di sana ya, yang dia dalam bercandaannya Raffi Ahmad juga menjadi salah satu orang yang diduga melakukan cuci uang para pejabat-pejabat dan sebagainya. Kemudian turunlah orang-orang yang pada membela nama-nama yang disebut ini gitu. Apakah orang-orang yang disebut ini, terlepas itu benar atau tidak, tapi siapapun pelaku sebenarnya, apakah dia akan mendapatkan karma yang kemudian terungkap di publik, terutama di tahun 2026 ini? Apakah ada nama-nama pejabat-pejabat yang tertangkap tangkap korupsi, perceraian, atau gimana dilihat di 2026 ini? Ada. Akan lebih banyak di tahun 2026. Termasuk perceraian artis juga banyak ya? Iya. Atau bisa kasih inisial nggak sih siapa yang akan mungkin salah satu nama besar yang akan mungkin terjadi? Tadi udah disebut. Wow. Well, sebenarnya teman-teman semuanya masih ada banyak hal banget yang pengen ditanyain sama Ratu Ayu ya. Misteri, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi memang nggak mudah dari sisi Ratu Ayu sendiri ini juga untuk membuka dan mengungkapkannya ya. Butuh waktu, energinya juga terkuras banyak sampai dengan obrolan dari awal sampai dengan sekarang. Jadi sepertinya kita rehat dulu, biar Ratu istirahat dulu. Saya percaya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ratu Ayu ini bisa menjadi pengingat setidaknya buat kita semua untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak berusaha supaya bumi Indonesia ini akan tetap baik-baik saja. Thank you for watching. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik tentang berbagai hal yang tidak masuk di akal, pengalaman-pengalaman mistis, kalian bisa DM tim dari Halor Misteri. Boleh nggak aku mau satu aja kata? Aku mau mengungkapkan perasaanku yang terdalam. Khususnya buat yang terhormat Bapak Prabowo. Sehat-sehat terus. Jaga kesehatan, jaga diri. Saya percaya pemerintahan di tangan Bapak ini akan jauh lebih baik. Tapi memang prosesnya ini sangat panjang. Pengorbanan Bapak ini sangat luar biasa. Walaupun banyak pro dan kontra, memang tidak mudah.
untuk menjadi suatu negara yang besar. Tapi saya percaya bahwa Bapak bisa untuk memberikan keadilan. Dan mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, umur panjang, sehat selalu. Usia Pak Prabowo hari ini 76 tahun. Pak Prabowo di beberapa penampilannya menunjukkan ada beberapa kesehatan yang tampak secara fisik yang semakin menurun. Ratu melihatnya bagaimana tentang Pak Prabowo ke depannya? Sehat. Terkait dengan Pak Prabowo ini, dulu itu ada banyak sekali dugaan ramalan yang setelah 2-3 tahun memimpin dia akan dilengserkan atau lengser karena penyebab yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah Ratu melihat hal yang sama atau berbeda? Aku lihat dari isu yang berbeda, yang jauh lebih berat daripada yang disebut tadi. Maka aku berdoa setiap malam dan menaruh harapan besar kepada beliau. Mudah-mudahan Indonesia ini akan aman dan akan tetap damai dan akan menjadi suatu negara yang besar. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang butuh waktu dan juga perjuangan yang menyakitkan. Oke. Ada yang disampaikan lagi, Ratu? Alright, teman-teman semuanya. So, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Anyway, saya sangat speechless ya dengan obrolan kali ini. Doa saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Ratu barusan. Semoga Indonesia baik-baik saja. Semoga segala halangan, rintangan, bencana juga bisa ditunda. Tidak dalam waktu dekat. Supaya kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan, bertobat, dan melakukan banyak hal-hal yang baik sebelum itu semua terjadi. Again, thank you for watching. Satu lagi, masyarakat Indonesia khususnya bersiap-siap menghadapi beberapa fakta ke depannya. Bersiap berjuang bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Hidup dan mati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.